أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, InsyaAllah pada kesempatan kali ini masih dalam agenda musabaqah hafalan Quran dan Hadis Sultan bin Abdul Aziz yang ke-14. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu peserta dari MHQ cabang 30 Juz Putra, yakni Auzan, panggilan Zahran Auzan. Zahran Auzan dan juga Bapak ya Pak ya, sebagai orang tua insyaallah. Untuk Auzan sendiri, bagaimana sih perasaan Auzan setelah tampil di grand final kali ini, Auzan? Perasaan Auzan ya setelah tampil di grand final ini, Auzan pun merasa sangat tidak yakin gitu Auzan bisa masuk final, tapi ya bersyukur saja bahwasanya Allah menolong Auzan gitu. Ya, gitu. Masya Allah. Pak, gimana sih Pak melihat anaknya masuk grand final gitu Pak ya? Pada kesempatan ini ada perasaan senang, sedih, bercampur atau gimana nih Pak? Ya, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rasa haru. Ya, lengkap lah karena ini memang persiapannya itu enggak dalam waktu yang lama. Mendesak gitu. Jadi tanya ke Auzan, siap Auzan untuk ikut musabaqah karena diminta pihak LPTQ Sumut. Insyaallah siap bi. Si Auzannya pun sebenarnya memang agak lengah murojaahnya gitu. Makanya dibilang tadi nggak yakin masuk final, tapi Auzan seperti yang kemarin-kemarin, insyaallah pertolongan Allah ada Auzan. Yakin Allah menolong. Yang penting pasang niat keikhlasan syiar dakwah Al-Qur'an gitu. Berbicara tentang persiapan ya Pak, Bapak tadi bilangnya cuma sebentar gitu kan. Iya. Tapi menghafal 30 juz dalam umur berapa Pak? Umur berapa sekarang Pak? Ya, sekarang umur baru masuk 13 tahun. Masuk 13 tahun, ini tentu persiapan yang panjang nih Pak. Maksudnya hafal 30 juz dalam umur 14 tahun. Bagaimana sih Pak cara Bapak mendidik Auzan sehingga bisa menghafal 30 juz dalam umur 14 tahun ini Pak? Ya, tentunya semuanya adalah dengan modal keyakinan bahwasanya Allah itu memang memudahkan kita kalau ingin punya anak menghafal Quran. Kalau kita jalani ya membantu dia menghafal satu ayat demi satu ayat, satu surah demi satu surah, dan kita anggap bahwasanya menghafal itu adalah sesuatu hal yang memang luar biasa yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Makanya kita rela bersedia untuk menemani dia. Yang penting hafalnya nambah, itu rasanya nggak bisa digantikan dengan uang. Jadi modal keyakinan itulah membuat kita terus yakin, oh ternyata bisa kok. Bisa menghafal satu surah, dua surah, oh bisa. Maka terus semangat, karena basic saya memang bukan dari ustadz atau ya dari kalangan orang biasa lah gitu. Profesi saya adalah tukang jahit, tapi pingin memang punya anak menghafal Quran. Dan itu rasanya hal yang luar biasa dan akan saya perjuangkan memang. Begitu merasa mendapat pertolongan Allah, itu bertambah keyakinan. Terus sekarang saya pun rasanya, ya Allah, rasa mimpi punya anak hafal Quran yang insya Allah mungkin gitu kan. Ya, diujinya dengan musabaqah ini. Masya Allah, luar biasa. Sekarang untuk Auzan sendiri nih, bagaimana sih Auzan trik-trik Auzan dalam menghafal Al-Quran di umur yang bisa dibilang 13 tahun, Masya Allah. Bagaimana sih Auzan? Kiat-kiat Auzan dalam menghafal Al-Quran di umur 13 tahun ini? Kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran itu murojaah lah. Kalau kiat-kiat menghafal Al-Quran itu, kita menghafal Quran itu harus dengan senang, harus dengan gembira, jangan ada rasa beban, jangan ada rasa tersiksa, jangan kita rasa, pokoknya memang harus dari dalam diri kita sendiri menghafal Quran itu. Harus kita jalan dengan istiqomah. Begitu juga murojaah. Kalau kita sudah hafal misalnya 10 juz, harus kita khatamkan dalam 3 hari, itu harus khatam 3 juz, 4 juz, 3 juz gitu. Pokoknya setiap kita hafal Quran itu harus dihatamkan dalam 3 hari. Ya gitu. Insyaallah. Ada nggak kadang-kadang perasaan jenuh, malas begitu dalam menghafal, dan gimana sih cara meningkatkannya begitu supaya semangat lagi? Kira-kira gimana nih untuk Bapak sendiri nih sebelumnya? Ya ada ya. Memang menghafal Quran itu kalau kita bilang melelahkan ya memang itu karena ini adalah perjalanan panjang dan ini harus selesai. Kalau dia nggak selesai nanti jadinya ada godaan-godaan lain menyebabkan itu nggak bisa lanjut gitu. Jadi kalau Auzan tuh lelah, itu memang kita istirahatkan. Ya udah Auzan murojaah ringan aja. Kalau nggak murojaah ya istirahat gitu kan. Atau Auzan kepinginnya apa? Kalau dulu waktu usia kecil dia suka main-mainan.
ya mobil-mobilan atau apalah gitu, atau pingin makan apa ke kolam renang itu kita turutin. Mau jalan-jalan gitu, seperti itu. Masya Allah, luar biasa tentunya motivasi dari orang tua untuk anak yang menghafal Al-Quran ya. Nah mungkin ini terakhir nih Auzan, untuk Auzan sendiri, apa sih harapan Auzan dengan teman-teman di luar sana mungkin yang masih banyak main-main gitu ya di umur seusia Auzan ini, sedangkan Auzan alhamdulillah telah menghafal Al-Quran. Bagaimana sih Auzan motivasi Auzan kepada teman-teman di luar agar semangat menghafal Al-Quran dan tidak malas-malasan lagi nih? Ya, menghafal Al-Quran itu harus kita jalani, kita harus merasa mudah. Karena memang Allah mengatakan menghafal Al-Quran itu mudah. Dalam surah Al-Qamar ada 4 kali itu berturut-turut. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami akan memudahkan Al-Quran bagi siapa yang ingin bersungguh-sungguh dalam menghafalkannya, dalam membacanya. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi kita harus ambil pelajaran kita. Nah, bagaimana Al-Quran itu mudah, harus mudah menghafal Quran, mudah murojaah gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum Pak atas wawancara kali ini Pak dan juga Auzan. Semoga hasilnya memuaskan nantinya dan tentunya ditingkatkan lagi murojaahnya Pak ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Zan. Pemirsa Surah TV dimanapun berada, demikianlah wawancara kita dengan salah satu peserta yang cukup belia dalam menghafal Al-Quran dan telah memasuki grand final di MHQH Amir Sultan yang ke-14 tahun 2022 kali ini. Dari Jakarta, Habibur Rahman melaporkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.